Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fitriana. Di sini saya bakal menjelaskan Enternity Relationships Diagram. Nah, di dalam Enternity Relationship Diagram itu ada 3 hal yang harus diketahui tentang Enternity Diagram. Yang pertama itu Enternity. Nah, itu adalah terkait suatu objek atau kejadian atau thing yang akan dibahas atau disimpan. Contohnya itu seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kita ambil contoh seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada namanya atribut atau properti. Hal-hal yang mencirikan dari suatu objek yang membedakan objek satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti mahasiswa. Nah, di mahasiswa itu ada namanya NPM, nama dan alamat. Itu disebut dengan atribut. Nah, yang ketiga itu namanya relasi. Relasi itu adalah menceritakan hubungan antara entity dengan entity atau objek dengan objek. Di sini saya bakal ngasih tunjuk bahwa simbol yang digunakan dalam entity diagram itu yang pertama entity berbentuk persegi panjang, atribut berbentuk oval, dan relasi berbentuk diamond. Di sini ada contoh gambarnya. Nah, di sini ada entity dari mahasiswa ke entity satu lagi yaitu jurusan. Nah, yang di tengah itu yang berbentuk diagram diamond, dia itu adalah relasi. Relasi kita kasih nama dengan namanya memiliki. Jadi mahasiswa memiliki jurusan, jurusan memiliki mahasiswa. Nah, setiap entity itu memiliki namanya atribut. Atribut itu di mahasiswa ada namanya NPM dan nama. Kalau di jurusan itu ada kode, nama, dan jenjang. Nah, di antara kedua mahasiswa sama jurusan entity dan entity ini, kita bisa mengambil satu kode primary key atau foreign key, itu kita sebut namanya kode dan NPM. Itu hanya satu kata kunci gitu istilahnya yang disebut dengan foreign key. Nah, di sini saya mau jelasin primary key itu apa sih. Dalam sebuah entity kita perlu menentukan nama yang menjadi primary key. Primary key itu adalah kunci utama, adalah atribut yang kita pilih di antara atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu entity yang nantinya akan dipakai sebagai penghubung dengan entity yang lain. Syarat primary key itu yang pertama harus bersifat unik, minimal atau banyak yang mendefinisikan, tidak ada subset yang bisa menjadi primary key. Yang ketiga, tidak boleh bernilai 0. Yang keempat, primary key nilainya tidak selalu satu atribut atau composite key. Sedangkan foreign key itu adalah foreign key atau kunci tamu, yaitu primary key yang berada di tempat lain. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Mahasiswa, NPM, nama, dan alamat. NPM ini adalah primary key. Primary key itu yang tadi saya bilang adalah kunci utamanya, yaitu NPM. Nah, sedangkan di KRS itu waktu, tahun, semester, NPM, kode, nilai. Foreign key-nya itu adalah NPM. Jadi NPM yang tadi primary key di mahasiswa itu dia bisa masuk semuanya, bisa masuk di KRS waktu. Nah, itu namanya foreign key. Yang seperti dibilang tadi bahwa foreign key itu adalah primary key yang berada di tempat lain. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan one to many, yaitu enternity A relasi dengan enternity B, yaitu enternity A dapat memiliki banyak hubungan dengan enternity A, enternity B hanya berelasi dengan satu enternity A, seperti itu. Kalau many to many, yaitu suatu enternity A dapat berelasi dengan banyak enternity B. Enternity B juga dapat berelasi dengan banyak enternity A, seperti yang ini ya teman-teman. Jadi A ini hanya memiliki hubungan dengan enternity A, tetapi kalau B dia bisa berelasi dengan satu enternity A. Tapi kalau ini dia bisa berelasi dengan banyaknya enternity B nih, dan B juga banyak bisa berelasi dengan enternity A. Lalu one to one. One to one ini adalah enternity A hanya dapat berhubungan atau berelasi dengan B.
dan B hanya dapat berelasi berhubungan dengan A. Seperti ini ya teman-teman. Lalu yang ini kita penentuan derajat kardinalitas. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa yang pertama tadi mahasiswa memiliki jurusan, ya mahasiswa memiliki relasi dengan jurusan. Nah, di jurusan ini memiliki atribut kode, nama, dan jenjang. Di mahasiswa adalah memiliki nama dan NPM. Di sini berarti kita bisa lihat bahwa mahasiswa itu hanya memiliki relasi dengan jurusan, sedangkan jurusan memiliki relasi dengan mahasiswa itu satu, karena jurusan bisa karena jurusan itu cuma bisa masuk ke enternity mahasiswa, seperti itu teman-teman. Lalu di mahasiswa ini memiliki relasi dengan dosen. Dia memiliki relasi dengan dosen yang disebut dengan pembimbingan tesis. Dia bisa berhubungan dengan dosen karena dosen juga memiliki NIP, nama dan alamat, seperti teman-teman. Nah, di sini juga ada enternity dosen dengan enternity mata kuliah, itu relasinya mengajar, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.